Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Ibanin. Insyaallah kemarin kita membahas tentang nasihat secara umum bagi seorang pelajar, kita semua, termasuk kita lanjutkan kepada nasihat secara umum halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidh ala sihatika, menjaga atas kesehatan kita semua, menjaga atas kesehatan kalian semua ketika dalam keadaan belajar. Tidak hanya belajar rasanya, tapi ketika beribadah, sehat itu juga penting, karena termasuk nikmat, ya, nikmat yang sangat luar biasa setelah diberikan oleh Allah, nikmat panjang umur, ya, yaitu nikmat sehat. Percuma kalau uang banyak tapi nggak sehat, jangan sampai. Pengennya sehat terus uang banyak, pengennya seperti itu. Jadi kesehatan harus kita jaga. Bi antataroyab, kelawan yento apa yataroyado itu kelawan yento oleh, ya, olahraga, termasuk dalam kita menjalankan ibadah puasa tapi masih semangat, ya, untuk bekerja, ya, nah, itu juga bagian dari olahraga kita, ya. Tidak harus senam secara seperti itu, tapi minimal aktivitas kita itu ada, ya, seperti itu. Karena kalau orang, ya, geraknya kurang, nah, maka dalam dirinya, ya insya Allah kalau nggak keluar keringat itu, bahasa Jawa itu gak enak kabeh. Nah, seperti itu. Fil hawai, ya, ing dalem hawa anaki kang bersih. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan kita harus olahraga, ya, rutin, minimal ada aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Fil hawa anaki, termasuk kita juga mencari hawa yang sejuk. Posisi di amam ini pas, ya, hawanya sejuk, karena samping sudah sungai. Kullu subahin ing dalam saben-saben isu liyasiha, ya, supaya waras jismuka opo awak sira. Artinya ketika kita olahraga, ketika kita menjaga kesehatan, ya, dan lingkungan yang bersih, maka insya Allah kita dalam belajar, dalam bekerja, ya, itu pikiran gak sumpah, ya. Termasuk sehat badan kita semua. Wal aqlus salim, fal
aqlu moko utawi akal as-salimu selamat sehat bil jismika ing dalem awak as-salim kang selamat. Artinya kalau badan kita sehat ya insyaallah pikiran kita juga ikut sehat ya. Wastansiki lan nyeroto sira ing hawa nyedot ya, nyerot al hawai kelawan irung bi anfika kelawan irung sira al hawa bi anfika kelawan apa nyedot irung sira la bifamika ora kelawan cangkem sira. Artinya ketika kita menghirup udara ya, nah, harus dengan hidung ya. Gak boleh dengan apa? Cangkem, artinya dengan mulut. Kalau misalkan ya ini pengen nafas panjang, maka sering-sering menghirup udara yang panjang ya. Sampai mentok terus ditahan, keluarkan, baru mengeluarkan nafas boleh lewat mulut boleh. Tapi kalau ketika menghirup memasukkan udara harus lewat hidung. Nah, sehingga satu ya aliran pernapasan udara kita juga semakin segar karena ada penyaringnya ya. Nah, termasuk bulu-bulu hidung itu juga bagian dari penyaring udara. Wala takul wabta'itu anil hawa'i wahim ya lan ngedono sira saking hawa kang ora sehat. Wala takul lan ojo mangan sira ta'aman ing panganan maskufan kang buka ya. Farubbama moko terkadang apa dapat ya, geremet alaihi ing atase ta'am waza'atun ya apa cecek merambat. Maksudnya ketika ada makanan ya, harus kita tutupi ya, harus ditaruh di tempat yang selayaknya. Khawatir ketika kita tinggal atau kita tidak tahu, maka terkadang itu banyak apa dapat ya germet melaku, hewan yang merayap melata, termasuk apa cecak. Nah, itu khawatir ke makanan tersebut, maka kita harus jauhi itu. Wa au fa'ratu utawa tikus. Nah, pemenang khawatir kena tikus. Au ghairu ma utawa liyane itu bisa jadi laler lamu minal hasyarati saking pira-pira apa gerontan. Dan tidak boleh ya kita harus menutupi makanan yang kita makan. Artinya menutupi itu apa tidak harus dihabiskan seketika, enggak, ya. Tapi harus kita taruh di dalam wadah yang sudah disediakan. Biar apa? Untuk menghindari hal-hal tersebut. Wala takul fakihatan ya. Wala takulan ojo mangan ya. Wala takulan ojo mangan sira fakihatan ing buah ya. Fakihatan ing buah apa wijatan kang mentah aw anifatan utawa
poso. Jelas saja ya, kita tidak boleh memakan makanan yang busuk atau kama mateng. Wa qulil fakihatan natijatan lan mengo ya mangano sira ing fakihatan ing buah natijatan kang mateng ba'da ghusliha ing dalem sawise ngumbah jahitan dalam bagus. Jadi kita disuruh memakan makanan yang bersih, yang sehat. Makanan yang bersih, sehat tidak harus mahal, tapi harus dalam keadaan bersih ya. Wala tashrab ma'an katsiran, lan ojo ngombe sira ya ing banyu kadiron kang budheg. Banyu budheg ya ojo diombe. Wala tata'il baqdu'i lan ojo ninggal sira ya al ba'udha ing lamuk ya kori suka hale nyokot nyokot lamuk ing siro. Artinya kita disuruh menjaga diri biar sehat, jangan sampai nyamuk-nyamuk pun juga menggigit kita. Wabta'id 'anid dubabi, wabta'id lan ngado sira 'anid dubabi saking laler yang menyebabkan nyamuk, yang menyebabkan lalat. Itu karena apa? Ya karena lingkungan kita kotor. Maka sebisa mungkin kita menjaga diri, menjaga lingkungan biar kita kotor, ya menghindari hal yang tersebut. Waturdu ya watirhu lan neloto sira ya ing laler ya. An wajika saking saking raimu ya. Artinya harus menghindari lalat, jangan sampai hinggap ke muka kita. Wala takul ta'aman lan ojo mangan sira, kita jangan makan hatta alaihi kang dirubungi apa laler. Artinya makanan yang sudah ya, kalau hanya satu lalat oke saja. Tapi kalau kopi ya, misalkan ada satu cangkir kopi, kok di situ ada lalat 20, nah ini jangan sampai ya kita minum ya. Kalau hanya satu lalat biasanya langsung dicelupkan, insya Allah ada obatnya katanya sayap satunya. Nah, gimana kalau 20 lalat terus sama lebokno mari ngombe, maka gigu ya, termasuk kemprok. Wala takun mislal auladi ya. Wala takun lan ojo ono sira mislal auladi iku padane bocah asyarihina kang rakus. Nah, kita juga tidak boleh rakus, artinya kuat di depan. Mampu untuk memakan semuanya, ternyata pas mari mangan yang geledak. Alladzi kang mangan yakuluna sapa bocah minal ardh imati saking pira-pira panganan allati kang didol ya apa allati fit turuqati dalam pira-pira dalan. Artinya ketika kita makanan ya beli makan juga harus dalam keadaan tidak rakus.
fi aniyatin ya, ing dalem wadah qadiratin ya. Apa qadiratin wadah kang kotor mu'arradatin kang den gampangake lil atrobati marang apa kena lebu watu babi lan laler. Artinya satu ya, kita dalam menggapai sesuatu ya tidak boleh dan jangan sampai kita apa syarihin ya, jangan sampai kita kayak orang yang rakus. Wa minal adatil mudirrati aidan lan iku setengah saking kebiasaan kang apa mudirrati aidan kang melarati aidan halimane. Nah, ini kebiasaan buruk. Apa kira-kira? Al israfu yaitu utawi luwehan atau berlebihan, wat tadbiru dan boros dalam hal apapun ya, kita tidak boleh israf, kita tidak boleh berlebihan. Nah, termasuk apa israf, pernah Rasulullah itu menegur sahabat-sahabatnya ketika itu 3 sahabat ini sowan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 sahabat ini beranggapan ingin mencari tahu sosok ya, atau ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 ini datang ke rumah beliau, tanya kepada istri beliau. Dia beranggapan bahwasanya insya Allah kita akan memperoleh apa informasi dari apa? Informasi dari istrinya terkait dengan ibadah Rasulullah. Setelah diceritakan oleh istrinya ibadah Rasulullah, ternyata 3 orang ini tercengang. Artinya tercengang itu kaget. Oh kok mek ngono ibadah kanjeng Nabi. Oh kok mek ngono. Terus muncul anggapan bahwa saya, oh ya benar, karena Rasulullah sudah dicap masuk surga. Apalagi kita yang tidak dicap oleh Allah ya sebagai insan yang apa ibadahnya mumpeng, sebagai jaminan kita masuk surga. Wong sudah jelas Rasulullah tidak menjajah beribadah. 3 sahabat tersebut mengira bahwasannya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan anggapannya Rasulullah dalam beribadah. Nah, setelah pulang dari rumah Rasulullah muncul anggapan lagi, saya harus apa? Lebih meningkatkan ibadah. Ada yang satu itu, saya tidak menikah biar bisa fokus beribadah. Ada satunya lagi, saya akan fokus untuk sholat sunnah 1 malam penuh. Nah, yang satunya ini beranggapan apa? Dia beranggapan saya akan mencari semua yang meninggalkan kehidupan dunia, saya akan beribadah secara terus menerus. Nah, perkataan ketiga sahabat ini langsung ditegur oleh Allah, oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cara ibadah itu yang dinamakan, kalau sampai seperti itu berarti dalam keadaan israf atau berlebihan. Wong nikah itu juga bagian dari ibadah. Nah, toh
orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi berarti bukan bagian dari umatnya Kanjeng Nabi. Karena awakmu seperti itu, gak rabi, ibadah do, gak ngurusi dunia sampai ngelempet, ya gak mangan kelaparan anak bojomu. Nah itu yang isra dalam beribadah. Yuk gak oleh seperti itu. Maka kita dalam beribadah kita harus muhasabah diri juga. Jarang sekarang ya, orang itu yang israf dalam beribadah, malah kurang. Nah, ini yang termasuk berbeda dengan yang lalu. Famasalan moko contone ida akto nalikane oleh alwaladu sopo alwalidu sapa wong tuwa walatahu ing anak rahimu ing pira-pira duwe ya rahim. Maka seperti contoh ya orang tua memberikan uang kepada anak. Istaro moko tuku sapa anak biha asya'a kelawan duit tersebut ya la tufiduhu kang ora maidai ya aula yahtaju utawa ora butuh sapa anak ilaihai maring kelawan hajatan syadidan kelawan butuh kang banget. Nah, ketika orang tua ngasih uang kepada kita harusnya kita mampu untuk memanage dengan baik. Terkadang orang atau anak yang sekarang membeli tapi dia itu dalam keadaan tidak butuh. Ya bukan anak saja, ya, termasuk kita orang tua. Ya. Terkadang seperti itu karena sekarang bermunculan semua atau apa yang bisa kita cari itu semua ada di marketplace, semua ada di HP, semua ditawarkan kepada kita, sehingga keinginan kita ya, dalam beribadah, dalam apa istilahnya menjual atau membeli ya, membeli makanan, membeli pakaian itu seharusnya kita tidak butuh, tapi karena ada promosi, karena ada event, karena ada iming-iming diskon. Nah, ini yang membuat terkadang kita menjadi israf atau menjadi boros. Nah, ini yang harus kita lawan. Fayatatuhu moko apa? Kasaran si sopa anak ya. Ayas tadina marang yento utang sapa anak min ashabi saking pira-pira kancane anak idah taja nalikane butuh sapa anak ila syai'in maring suwiji-wiji wa yata'awwada dainu min sawirihi wa yata'awwada langat apa istilahnya ngatutake sapa anak adaina ing utang min sigharihi awit saking cili. Artinya kebiasaan buruk ya meminjam uang ya karena kebutuhan tadi itu cilik wis diajari utang nongkon jore. Wa amal waladu anapun utawi anak al aqilu kang berakal fa innahu yuhibbu moko setuhune iku cinta atau firo ya seneng sapa anak wal ittiharu ing anteng ya apa lan nyimpen walidzalika lan krana mengkono layah taju ila daini ya butuh sapa walad Ad-dainu ad-daini marang utang ya. Fa yaisyu moko urip
sop anak fi hanain ing dalem apa istilahnya kepenak wasarurin dan bunga. Artinya pembiasaan kita apa hidup ya serba cukup ya, bukan serba cukup maksudnya, lebih tepatnya hidup itu serba syukur ya. Kalau kita syukur, insya Allah kategori kita orang-orang yang cukup. Nah, kalau sudah tidak syukur ya, maka sudah barang tentu kita merasa kurang ya. Dan merasa kurang ketika tidak diimbangi dengan melawan hawa nafsu, maka kita akan israf atau akan tadbir, boros dalam penggunaan apa keuangan ya. Semoga apa pembelajaran kita di Akhlaqul Insan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita sambung kajian subuh ini nanti dengan kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati la fidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.